Asap putih dari Kapel Sistina Vatikan telah keluar setelah sebelumnya didahului 2 kali asap hitam. Harapan telah datang, gelap sudah terbit terang. Habemus Papam Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Harapan itu telah memilih nama Leo ke-14 sebagai nama kepausannya dan menjadi paus yang ke-267 dalam sejarah Gereja Katolik Roma. Saat ini, Paus Leo ke-14 berusia 69 tahun. Ia berasal dari Chicago, Amerika Serikat, dan dia adalah paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Hal ini menandai momen bersejarah di dalam Gereja Katolik. Dia dipandang sebagai sosok moderat yang dapat menjembatani berbagai perbedaan di dalam gereja, terutama dalam konteks tantangan global seperti krisis diplomatik, perubahan iklim, migrasi, serta isu internal seperti reformasi tata kelola dan transparansi keuangan. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Dalam pidato pertamanya dari balkon Basilika Santo Petrus, Paus Leo ke-14 menyampaikan pesan perdamaian dan penghormatan kepada pendahulunya, Paus Fransiskus, yang wafat pada tanggal 21 April 2025. Paus Leo ke-14 adalah anggota Ordo Saudara-saudara Santo Agustinus atau Ordo Fratum Sancti Agustini yang biasa disingkat OSA. OSA adalah ordo tertua di dalam Gereja Katolik. Paus Leo ke-14 adalah paus pertama yang berasal dari Ordo OSA. Gereja Katolik kini memasuki babak baru bersama Paus Leo ke-14, seorang pemimpin yang tenang namun berprinsip. Dia lahir sebagai Robert Francis di Prevost di Chicago pada tanggal 14 September 1955. Ia menggantikan Paus Fransiskus sebagai uskup Roma, membawa semangat kesederhanaan dan kedalaman spiritual ala Ordo Agustinian. Paus Leo ke-14 bukanlah sosok asing di Vatikan. Sebelum pemilihannya, ia menjabat sebagai prefek diskateri untuk uskup dan presiden komisi kepausan untuk Amerika Latin. Pengalamannya memimpin Ordo Agustinian selama 12 tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai 2013, membentuk dirinya sebagai pemimpin yang mengutamakan kebijaksanaan komunitas dan pelayanan secara diam-diam namun berdampak besar. Meski berdarah Amerika, akar pelayanannya justru tertanam kuat di Amerika Latin, khususnya di Peru, tempat dia pernah menjadi uskup Chiclayo. Dalam satu wawancara, ia mengatakan bahwa dia belajar mendengar dengan sungguh-sungguh di kampung miskin di Peru. Warga di sana mengajarkan kepadanya lebih banyak tentang Injil dibandingkan yang bisa diajarkan di seminari manapun. Moto kepausannya, In Illo Uno Unum, yang artinya dalam satu Kristus kita adalah satu, mencerminkan semangatnya membangun jembatan di tengah dunia yang mudah terpecah. Ia dikenal bukan sebagai orator flamboyan, melainkan pendengar yang sabar. Paus Leo ke-14 adalah kardinal yang pendiam dan lebih memilih bertindak daripada berbicara keras. Rekan-rekannya di Amerika Latin menjulukinya The Bridge Builder atau sang pembangun jembatan. Ia adalah penghubung antara tradisi dan perubahan, antara gereja dan generasi muda yang makin kritis terhadap institusi. Dalam misa pertamanya sebagai paus, ia menyampaikan pesan penuh makna. Iman bukanlah pelarian dari luka-luka dunia. Iman adalah keberanian untuk menyentuh luka itu. Dengan wajah teduh dan hati yang dibentuk oleh pengalaman lintas budaya, Paus Leo ke-14 menghadirkan harapan baru bagi gereja. Harapan yang tidak selalu lantang, namun justru lebih dalam dan tahan uji.
diangkat menjadi kardinal oleh pendahulunya Paus Fransiskus pada tanggal 30 September 2023, Paus Leo ke-14 diharapkan dapat juga menjadi Paus Rakyat Jilid 2 setelah Paus Fransiskus. Pada proses pemilihannya sebagai Paus yang hanya memakan 4 putaran pemungutan suara, termasuk cepat dalam sejarah modern konklav. Ini menunjukkan dukungan kuat dari para kardinal atas sosok moderat dan penuh welas asih ini. Dia memilih nama Leo sebagai penghormatan kepada Paus Leo yang ke-13 yang dikenal lewat ensiklik Rerum Novarum tahun 1891 tentang hak-hak buruh dan keadilan sosial. Jadi, jangan heran jika Leo ke-14 melanjutkan agenda pro-rakyat dari Paus Fransiskus. Sebelum menjadi Paus, Paus Leo ke-14 secara vokal mengkritik kekerasan bersenjata di Amerika Serikat dan menyuarakan dukungan terhadap pengungsi. Visi ini diperkirakan akan membentuk arah pastoral global Gereja Katolik di bawah kepemimpinannya. Banyak umat menggambarkan gaya pastoralnya sebagai pelukan gereja yang hangat bagi semua orang, termasuk mereka yang pernah merasa tersisih, imigran, kaum miskin, atau umat Katolik non-praktikan. Meskipun kini dia memimpin 1,3 miliar umat Katolik, gaya hidup Leo ke-14 tetap sederhana dan membumi. Dia dikenal gemar jalan kaki tanpa pengawalan saat masih menjabat di Peru dan punya kebiasaan minum kopi bersama warga paroki usai misa pagi. Dengan latar belakang yang unik, pengalaman lintas budaya, dan hati yang dekat dengan umat kecil, beliau membawa angin segar yang mengalir dari pinggiran kota Chicago hingga lorong-lorong Vatikan. Pemilihannya mencerminkan arah baru Vatikan yang lebih global, multikultural, dan terbuka. Dia menjadi simbol bahwa gereja Katolik bukan hanya milik Eropa atau Amerika Latin, tetapi benar-benar gereja yang universal. Paus Leo ke-14 bukan hanya pewaris jubah putih, tetapi juga pewaris semangat perubahan. Semoga Paus Leo ke-14 menjawab semua harapan-harapan yang telah kita sebutkan, bukan hanya sebagai simbol kontinuitas, tetapi sebagai penggerak transformasi. Dunia butuh kepemimpinan yang tidak hanya setia kepada dogma, tetapi juga berani menyentuh kenyataan lewat keberanian moral dan kepekaan sosialnya. Semoga Gereja Katolik kembali menjadi nurani dunia, bukan hanya milik umatnya, tetapi cahaya bagi seluruh umat manusia. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.